Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Fatah Amin selaku pengasuh Yayasan Al-Amin, yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Al-Amin Bapak Lukman Fanani SPDI, yang kami hormati Kepala MI Al-Amin Bapak Kamenan SPD, yang kami hormati Bapak DRS Fahrudin AM, Dewan Guru, Bapak dan Ibu Wali Murid, para undangan, wisudawan wisudawati yang berbahagia, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara dalam rangka Akhirus Sana MI Al-Amin tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pembawa acara, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, wisudawan wisudawati memasuki tempat prosesi. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. 4, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Al-Amin dan himne madrasah. 5, pembacaan SK kelulusan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. 6, prosesi wisuda. 7, pembacaan siswa berprestasi dan siswa tahfidzul Quran terbaik. 8, sambutan. 9, ceramah agama. 10, doa penutup. Hadirin
Terjemah surat Al-Balad ayat 1-20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan negeri ini dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi perkalian bapak dan anakku, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susu payah. Apakah dia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang tidak suka. Dan mau mengatakan apakah jalan yang tidak suka itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sendiri, atau memberi makan pada yang terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman itu dan saling berpesan adalah golongan kami. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin kalian dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung
Mohon duduk kembali.
warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Muhammadiyah 06 nomor 012-Romawi 3.43 AU.2206-F-Romawi 6-2021 tentang kelulusan siswa MI Al-Amin Muhammadiyah 06 tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang 1. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan pencapaian standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan madrasah perlu diselenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. 2. Bahwa ujian madrasah merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan madrasah yang bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Memperhatikan hasil rapat Kepala Madrasah beserta guru dan staf MI Al-Amin Muhammadiyah 06 pada hari Sabtu 12 Juni 2021 tentang kriteria kelulusan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Muhammadiyah 06 nomor 012-Romawi 3.4.AU.0226-F-Romawi 6-2021 tahun 2021 tentang kriteria kelulusan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, menetapkan siswa-siswi peserta ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, daftar siswa lulusan terdapat dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan Paciran tanggal 15 Juni 2021 Kepala Madrasah Kamenan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi wisuda murna siswa kelas 6 SD Galangin tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. 1. Ahmad Faiz Jamiluddin bin Lukman Hakim Tunggul Paciran Lamongan. 2. Ahmad Labib Hamdani bin Yasna Tunggul Paciran Lamongan. 3. Beril Eza Rafa bin Muhammad Mapala Tunggul Paciran Lamongan. 4. Diki Karyawan bin Asma Tunggul Paciran Lamongan. 5. Fadil Pratama bin Warsiono Jayulawa Rondo Lamongan. 6. Husnul Ibad bin Nurul Zubaidi Tunggul Paciran Lamongan. 7. Muhammad Alfiansyah Putra bin Rudianto Almarhum Tunggul Paciran Lamongan. 8. M. Irfan Zudan Arifah bin Selamat Rifai Tunggul Paciran Lamongan. 9. Muhammad Dimas Baihaqi Widya Saputra bin Witoyo Tunggul Paciran Lamongan. 10. Muhammad Wildan Khalid Rahman bin Taufik Rahman Tunggul Paciran Lamongan. 11. Syakir Okta Nur Wahyudi bin Wahyudi Tunggul Paciran Lamongan. 12. Teguh Trio Saputra bin Musiko Tunggul Paciran Lamongan. 13. Muhammad Nurwali bin Mukmin Tunggul Paciran Lamongan. 14. Muhammad Khairul Naim bin Ahmad Mahmudi Tunggul Paciran Lamongan. 15. Aini Nasuha binti M. Toheri Tunggul Paciran Lamongan. 16.
Parkiran Lamongan. Irani Aulia Putri binti Wawan Hasanuddin, Tunggul Parkiran Lamongan. Melinda Naila Putri binti Arif Rahman Junaidi, Tunggul Parkiran Lamongan. Mutiara Linda Kolbi binti Nasrullah, Tunggul Parkiran Lamongan. Nadia Zahira Farhana binti Lukman Hati, Tunggul Parkiran Lamongan. Nasin Raina Kawana binti Abdul Kapriyadi, Tunggul Parkiran Lamongan. Najwa Ani Wahyuni binti Sutirno, Tunggul Parkiran Lamongan. Noviana Kamotul Muhida binti Aspandi Ranji, Parkiran Lamongan. Nur Alina Amalina binti Nur Siti, Tunggul Parkiran Lamongan. Nur Azila Bula binti Karso Adi, Tunggul Parkiran Lamongan. Rafika Al-Zahra binti Saiful Mustama, Tunggul Parkiran Lamongan. Tabina Falazarifa binti Ahmad Junaidi, Tunggul Parkiran Lamongan. Cinta Bella Auralia binti Kamto, Tunggul Parkiran Lamongan. Prosesi wisuda telah selesai. Untuk Bapak Kepala Madrasah dan Wakil Ketua Yayasan dimohon kembali ke tempat yang telah disediakan. Oleh Muhammad Syauqi Amin bin Saiful Amin dengan nilai rata-rata 90,08. Kelas 3 peringkat 3 diraih oleh Rofiatul Habibah binti Haryanto dengan nilai rata-rata 90,67. Kelas 4 peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Rizki Arif Alfiansyah bin Nafi'in dengan nilai rata-rata 91,28. Kelas 5 peringkat 3 diraih oleh Yusuf Dia Al-Khalibi bin Mujibur Rahman dengan nilai rata-rata 89,89 kepada
Mohon naik ke kepada Bapak Kamenan SPD selaku Kepala Madrasah dipersilakan memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi. Ya itu orang foto bareng. Foto bareng. Iya mau tak foto. Kelas 1 peringkat 2 diraih oleh Aisyah Nada Khairul Nazila binti Khairul Razikin dengan nilai rata-rata 95,62. Kelas 2 peringkat 2 diraih oleh Ahmad Rafael Maulana Ishak bin Tajul Muhammad Munir dengan nilai rata-rata 90,15. Peringkat kedua kelas 3 diraih oleh Almira Nafla Khair binti Khairullah dengan nilai rata-rata 92,47. Peringkat kedua kelas 4 diraih oleh Rafika Putri Cahyani binti Musrofik dengan nilai rata-rata 91,30. Kelas 5 peringkat 2 diraih oleh Dan Askar Marsdenia binti TRS Miftahul Fatah MPD dengan nilai
90,83. Kepada wali murid dimohon mendampingi Ananda. Kepada Bapak Pemenang, dipersilakan memberikan penghargaan. Selamat bagi para siswa. Selanjutnya peringkat ke-1 kelas 1 diraih oleh Almira Aurelia Zahra binti Supratikno dengan nilai rata-rata 97,62. Kelas 2 peringkat 1 diraih oleh Embun Chandra Ningtyas binti Muhammad Zaki Wudi dengan nilai rata-rata 93,69. Kelas 3 peringkat 1 diraih oleh Anindya Felita Salsabila binti Andika Agustian Esa dengan nilai rata-rata 95,27. Kelas 4 peringkat 1 diraih oleh Muhammad Kafi Abdurrahman bin Khairul Rahman dengan nilai rata-rata 93,78. Kelas 5 peringkat 1 diraih oleh Izzati Al-Mamnuna binti DRS Haji Muhammad Yasin
dengan nilai rata-rata 94,44. Kepada wali murid dimohon untuk menampingi Ananda. Dari wali murid. Penghargaan untuk wisudawan terbaik kelas 6 MILAW Muhammadiyah 06 Tunggul Paciran Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Wisudawan terbaik peringkat 3 diraih oleh Nadia Zahira Farhana binti Lukman Hakim dengan nilai rata-rata 85,07. Wisudawan terbaik peringkat 2 diraih oleh Fairuza Almarita binti Kasma dengan nilai rata-rata 86,86. Wisudawan terbaik peringkat pertama diraih oleh Aini Nasuha binti M. Tohar dengan nilai rata-rata 87,93. Kepada wali murid untuk dipersilakan menemani Ananda.
Terima kasih dan selamat untuk para siswa. Selanjutnya siswa Taufik terbaik U30 MI Al-Amin Muhammadiyah 06 Tunggul Paciran Lamongan tahun pelajaran 2020-2021 diraih oleh Ananda Fairuza Almarisa binti Kasuma. Kepada Bapak Wakil Ketua Yayasan dimohon untuk memberikan penghargaan. Terima kasih kami sampaikan. Selamat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man wala. Rabbi ighfir li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan kami selaku pengasuh Yayasan Al-Amin ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tunggul Bapak Muhammad Yasin, yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Bapak Taman, yang kami hormati Bapak Agus Bakritin, yang saya hormati seluruh wali murid, seluruh dewan guru, seluruh undangan, serta para siswa-siswi berprestasi, wisudawan wisudawati MI Al-Amin yang hadir hari ini. Pertama-tama saya di sini ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua Yayasan Al-Amin Dr. Andis Isudimah Naswana karena tidak bisa hadir hari ini berkaitan dengan maraknya kasus COVID, karena beliau sendiri langsung terjun sebagai ketua patologi di sana, jadi yang langsung menangani, jadi sangat tidak bisa hadir hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kepada para siswa-siswi kelas 6 wisudawan wisudawati yang saya banggakan, saya ucapkan selamat atas berakhirnya, atas lulusnya, atas wisuda yang menandakan lulusnya kalian dari MI Al-Amin ini. Yang ketiga, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada wali murid, wisudawan wisudawati, wali murid dari siswa-siswi MI Al-Amin yang telah menitipkan putra-putrinya di yayasan kami, di lembaga, terutama di lembaga ini MI Al-Amin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami juga berharap nantinya adik-adik yang lulus dari MI Al-Amin ini bisa meneruskan, tetap untuk meneruskan dalam naungan Yayasan Al-Amin. Harapan kami ya bisa 100%, tapi kalaupun tidak bisa itu kan ya Gusti Allah sing maringi. Semoga bisa 100% semuanya meneruskan di SMP Al-Amin, terutama syukur-syukur nanti bisa sampai SMA Al-Amin,
lulus dari sini, dari kecil sampai dewasa tetap di sini. Kepada Bapak Ibu, ucapan terima kasih ini sangat kami haturkan karena kerelaan jenengan telah memasarkan anak-anak berikut ini yang semoga menjadi anak yang bisa kami banggakan semuanya nantinya ya. Kami doakan nanti anak-anak bisa semakin berkembang, bisa semakin maju, bisa semakin berprestasi, bisa semakin berkarya dimanapun nanti. Meskipun harapannya kami semuanya di sini, kalaupun nanti ada yang terpaksa harus meninggalkan tanah Al-Amin, Yayasan Al-Amin, tetap kami akan selalu doakan kalian semua sukses, berprestasi, karena keberadaan kalian pasti akan membanggakan kami jika kalian berprestasi, sukses. Yang terakhir, saya berpesan kepada adik-adik lulusan MI Al-Amin, kalian sini semua telah belajar, telah dididik oleh guru-guru kalian ya. Semoga selalu kalian ingat nanti kalian sudah tidak lagi belajar di MI Al-Amin. Jangan sampai ada yang namanya ucapan atau sekedar pemikiran, wah itu mantan guruku. Tidak ada namanya mantan guruku biyen sekarang enggak berarti. Tidak, guru kalian di MI Al-Amin selamanya tetap guru kalian. Kalau ketemu guru kalian di MI Al-Amin, dimanapun kalian nanti, yang melanjutkan di SMP Al-Amin, ketika diperintahkan oleh gurunya DNI, ketika disopo, dipanggil, tetap hormati dan ingatlah itu guru kalian. Bukan tidak ada namanya mantan guru. Juga yang ada di luar sama, semuanya seperti itu. Saya rasa cukup sekian, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan selamat kepada semua lulusan. Semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik, menjadi lebih berprestasi, dapat membanggakan bapak ibunya sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu tamu undangan, sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala MI Al-Amin, Bapak Kamenan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Fatah selaku pengasuh Yayasan Al-Amin, yang kami hormati Ketua Yayasan
mewakili yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tunggul, Bapak Ketua Haji Muhammad Yasin, juga yang kami hormati Bapak Ketua Fahrudin, anggota Majelis Desmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kajian. Tak lupa pula ibu-ibu wali murid kelas 6 maupun perwakilan dari siswa berprestasi kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang juga kami undang pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, atas perkenannya pada pagi hari ini kita dipertemukan di aula Yayasan Al-Amin dalam keadaan sehat walafiat, yakni untuk mengikuti pelaksanaan wisuda mahasiswa kelas 6 FI Al-Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita turunkan pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, membawa risalah kebenaran yang senantiasa kita harap syafaatnya bagi hari kita. Bapak, Ibu, tamu undangan, juga anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah kami ucapkan selamat untuk anak-anak FI kelas 6 khususnya yang pada pagi hari ini kalian telah diwisuda, kalian telah melaksanakan prosesi akhir, tanda bahwa anak-anak telah menyelesaikan pendidikan di jenjang madrasah. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi anak-anak. Yang kedua, ucapan terima kasih pula kami sampaikan sedalam-dalamnya kepada Bapak atau Ibu wali murid yang pagi hari ini berkenan hadir untuk menyaksikan, untuk mengikuti proses wisuda. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya dicatat dari Allah sebagai amal soleh dan tergantung dan merupakan sak kata itu. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya ibu-ibu wali murid kelas 6, mulai 6 tahun yang lalu panjenengan menyerahkan putra putri panjenengan wonten ing MI Al-Amin, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu pada hari ini putra putri panjenengan sudah menyelesaikan jenjang di madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kami selama membimbing, selama mendidik putra putri panjenengan wonten hal-hal ingkang kirang berkenan, ada kesalahan kami baik dari sikap Bapak Ibu guru, mungkin ada sedikit kekerasan, mungkin ada sedikit omongan yang kurang berkenan bagi anak-anak. Saya selaku wakil dari Bapak Ibu guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boten jarang Bapak Ibu guru jujur kemawon, kadang-kadang ten sekolahan itu nggih ngapunten memarahi, kadang-kadang membentak anak-anak. Jujur niki sering kami lakukan dalam rangka kami membimbing, boten kok ngedot jiwit, ujung-ujung jiwit gak ada masalah apa-apa, boten. Tentu mungkin ada kesalahan atau kekhilafan anak-anak yang sudah diingatkan berkali-kali, namun kadang masih membandel. Makanya mohon maaf, kadang-kadang kami mungkin kadang nyetot, muwek dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah selama 6 tahun alhamdulillah boten sing lapor nonton polisi. Iki tandane wali murid dia memang
menyadari, oh iya pancen saya anakku rondo ini dan lain sebagainya. Jadi mohon sikap atau sifat kami tadi bukan dalam rangka kami istilahnya membenci anak-anak, bukan, karena itu tanda sayang kami sebagai orang tua, sebagai guru, agar anak-anak tidak terlalu jauh istilahnya kelewatan di dalam bertingkah laku. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Purun nyepura Bu nggih? Buatan dendam kali Bapak Ibu guru. Nah, biasanya kok awas sama sesuatu MI kok. Nah, kadang-kadang itu betul. Insyaallah mungkin buatan MI Al-Anis pindah malih itu kami lakukan dalam rangka kami merasa sayang kepada anak-anak. Dan 6 tahun itu mulai Monsewu nulis mawon dari lancar, kalau bahasanya ini kelas tunggal, wah megilan. Nah saya kelas 6 wis gede, wis ngerti. Nang kelas 1 piye? Bo nangis telepon ibu nih, Bu ngapunten itu lanjutin keluar. Berkira dan pada saya kelas 1 piye mana Pak? Nah itu betapa beratnya tugas Bapak Ibu guru utamanya yang di kelas 1. Dan alhamdulillah sekarang putra putri panjenengan sampun menyelesaikan pendidikan di tingkat madrasah. Kados ingkang kula dipun aturaken Bapak Ketua Yayasan, anak-anak yang sudah diwisuda seluruhnya yang dilanjutkan atau diteruskan di Yayasan Al-Amin sampai dengan jenjang SMA-nya. Tentu itu menjadi harapan kita semua. Tapi menurut saya Pak hukumnya bukan wajib itu Pak. Sampai wajib muakkad, sunnah muakkad. Itu harapan kami. Tapi ada 1-2 yang memang mohon maaf ada dianggap lembaga yang lebih bagus, yang lebih istilahnya lebih baik ya. Sekali lagi kami tidak melarang, sekali lagi tapi kami menganjurkan untuk tetap di Yayasan Al-Amin. Untuk selanjutnya, bagi anak-anak yang mendapatkan prestasi tadi, prestasi akademik bukan satu-satunya Bu. Jangan terlalu bangga Monsewu dengan status ranking 1, 2 dan seterusnya. Monsewu itu bukan ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kadang saya ini dibantah oleh anak saya. Jadi Bapak ranking gak penting kok. Tapi yang penting rajin sholat, rajin ngaji, patuh dan wong tua nurut. Nek itu mau dipenuhi menurut saya paribasanya buat asal ranking ya buat nopo-nopo. Mau jadi pisoi. Kurang sama pisoi. Memang kemampuan anak beda-beda. Terus jangan sampai ranking menjadikan ukuran dan dianggap itu nanti anak saya ranking pasti masa depannya bagus. Menurut saya belum tentu. Sehingga oleh ranking masa depannya suram, dereng tentu. Boten itu boten ukuran. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat untuk anak-anak kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 5 yang tadi mendapatkan prestasi akademik. Sekali lagi mudah-mudahan telah menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat nanti. Kemudian untuk ibu-ibu wali murid kelas 6 khususnya, bahwa nilai agar ini diketahui ya, nilai untuk wisudawan terbaik 1 sampai 3 tadi bukan murni nilai dari kelas 6, bukan murni nilai ujian kelas 6 boten. Jadi itu diakibatkan
akumulasi mulai nilai rapot kelas 4. Oke, batas jenengan pirsa lho. Misale kok dosen peringkat 1 wisudawan kok iku pada nilai ujiannya di kelas 6 apik nggonku dan seterusnya. Terus nilai bagi siswa berprestasi atau wisudawan terbaik itu diambil dari nilai rapot kelas 4 sampai dengan nilai rapot kelas 6 semester 1. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian yang terakhir, untuk pengambilan ijazah dan lain sebagainya mohon bersabar dulu, karena sampai dengan hari ini belangko ijazah MI memang belum kami terima. Jadi sementara grup wali murid kelas 6 jangan dibubarkan dulu sambil menunggu informasi terkait pengambilan ijazah dan lain sebagainya. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada sikap kami, sikap Bapak Ibu guru kami terhadap peserta didik khususnya kelas 6 baik yang disengaja maupun tidak, saya selaku wakilnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kini tinggallah kita pada acara ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Mahyudin AM, anggota Majelis Dikdasmen PJN Pacian. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatikum matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Hadirin sekalian yang terhormat Bapak Pengasuh Yayasan Al-Amin, Bapak Miftahul Sata Amin, yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Al-Amin yang diwakili atau Bapak Lukman Kanawi SPTI, yang terhormat Bapak Yasin, yang terhormat pula Bapak Kamenan selaku Kepala Madrasah Al-Amin Tunggul Madinah. Bapak Ibu hadirin sekalian
yang berbahagia, saya tidak berada di atas mimbarku. Aku khawatir engkau aku kono ketuku kecantol kipas. Iya wis, jadi aku semua, aku gak kira belum aku nuk dhuwur kono. Mesti aku tak mudun, wong Pak Lukman tadi sik dhuwur aku tak wasit ke komisor. Pak Lukman kali saiki kali sakilan ketune wis nyantol kipas. Lah kula ning munggah ngene tambah kecantol lho tiba ora ketunan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita semua masih bisa bernafas, Bu. Halo. Masih bisa bernafas? Masih pakai oksigen? Tidak ada saudara kita yang hari ini bernafas pakai oksigen. Bayar. Tidur bayar, mandi bayar, makan pun bayar. Siapa? Yaitu saudara kita yang sedang ada di rumah sakit. Betul? Betul. Alhamdulillah semua yang hadir di sini bernafas menghirup udara segar tanpa batas alias gratis, gak bayar, tapi kok lali karo nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, wali murid lali ndak dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Boten, alhamdulillah wong tunggul panjenengan anu sing lali. Ki mau termasuk kula yo kangen apene tak kamenan, Bu. Ya ketika WA-an aja lali tapene nang beres basa taping terus beres. Alhamdulillah kita dapat menghirup udara segar tanpa batas, gratis tanpa bayar. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi hamba-hamba Allah yang abad dan syakuro, hamba-hamba yang paling bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh dengan cahaya, membimbing kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, membimbing kita dari dunia hingga akhirat mempunyai kekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin jamaah Allah, hadirin Bapak Ibu wali murid sekalian, Bapak Ibu guru serta dan karyawannya. Alhamdulillah putra putri ibu hari ini telah dipurnasiswakan, telah disahkan selama 6 tahun yang disampaikan Bapak Kepala dan Bapak Wakil Yayasan. Anak-anak, jangan menganggap bahwa guru-guru, Bapak Ibu guru sekarang yang mengajar sampean itu sudah menjadi bekas atau mantan. Tidak ada mantan guru. Jadi kata Pak Wakil Ketua Yayasan betul, tidak ada mantan guru. Ketemu di jalan tetap kita sampaikan ucapan salam. Jangan seperti kebiasaan anak yang tidak kita inginkan, anak-anakku sekalian. Ketika keluar dari MI, ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya menjadi kepala MI selama 3 periode. Selagi anak itu masih di bawah naungan kepala, ketemu di jalan masih nyapa, assalamualaikum Pak, assalamualaikum. Begitu anak keluar atau lulusan dari MI ketemu, tidak menyampaikan ucapan salam. Inilah anak-anak sekalian, jangan ditiru. Ayo kita akan dipesankan oleh Wakil Ketua Yayasan tadi Bapak Lukman, semua yang pernah mengajar kita itu adalah guru kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini nanti adalah pendidikan untuk anak-anak dan untuk kita semua, meskipun ibu-ibu yang sudah merasa menjadi ibu-ibu itu tetap namanya anak juga. Duh, Pak, saya tuh yang punya anak. Iya, sampai 2 anak, tapi sampai jadi anak. Sampai masih punya orang tua enggak? Ibu-ibu masih, Bu? Ada yang masih, ada yang sudah tidak ada. Awalnya dari mana? Masuk melontek ke waktu? Hah?
dilahirkan oleh seorang ibu, lah otomatis status kita itu berarti menjadi anak. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, toh kita itu tetap menjadi anak. Allah berfirman tadi yang anakku sekalian, khususnya Allah perintahkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Perintah Allah ini tidak bisa ditawar-tawarkan. Siapapun yang namanya manusia, maka di situ mereka adalah wajib. Wajib apa? Kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan aku perintahkan kepada manusia, janganlah kamu menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran ayat dan surat Al-Isra. Allah perintahkan bahwa tidak bisa ditawar oleh siapapun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa perintah Allah di dalam ayat tersebut? Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu anak-anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita tanamkan pada diri anak. Sebab apa? Saiki anak akeh anak ngampel wong tua, anak gepuk wong tua, anak nutup wong tua, anak bahkan yang lebih dari itu banyak sekali. Ini karena apa? Karena pengaruh HP. Anak-anak sekalian, bos nyekel HP, sampun nyekel HP yo. Tuh ya HP nan, hati-hati, lanang wedok yo. Hati-hati HP Bapak Ibu sekalian, pengaruhnya amat besar. Ketika kita tidak menanamkan akhlakul karimah, etika, norma, subhanallah, saya yakin anak itu tidak akan terkendali. Maka mengapa terjadi di TV, media-media lain atau media koran atau apapun, ternyata banyak anak yang pukul orang tua, banyak anak yang membentak orang tua, dan seterusnya. Itu karena pengaruh daripada HP. Oleh sebab itu hadirin sekalian, terutama di sini anak-anakku sekalian, ingat yong, ketika kamu di dalam kandungan seorang ibu, wahnan ala wahnin, tabah suwi wetenge mbokmu tabah gede, tabah suwi wetenge mbokmu tabah gede, kolkom ba'di kolkin, setiap kali kejadian berubah. Awalnya dari apa? Dari min nutfatin tidak tumna. Begitu dipancarkan sperma, maka terjadilah apa? Terjadilah yang namanya darah. Maka di awal-awal bulan inilah ibu-ibu, mohon maaf, yang merasa hamil, saya kira itu yang tahu rasanya. Karena saya belum pernah hamil, maka saya tidak tahu rasanya hamil itu seperti apa. Duh, lah kok tanya, Pak, ono sing hamil kapok. Duh, wong meten kok kapok piye? Lah kapok Pak melarat. Tapi begitu anaknya wis gede, angen-angen, ya Allah, aku kok kepingin meteng maneh. Iku wong wedok, panjene wong lanang, Pak Yasin, saya, Pak Lukman, Pak Komandan, dan bapak-bapak belum pernah merasakan enake wong meteng. Hadirin anak-anak sekalian, khususnya yang kelas 6, ketika kita melihat orang tua kita yang namanya ibu, coba di dalam surat Al-Luqman juga dijelaskan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu kurhan wa wad'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisuluhu salasuna syahra. Orang hamil bertambah bulan, tambah suwi, tambah gede, tambah suwi, tambah gede, tambah abot, wahnan ala wahnin. Sapa sing jero weteng iku? Anak-anakku yang kelas 6. Sing lanang nyaduri wetenge ibune, bal-balan jero weteng, dak-dak. Sing wedok dolanan cowek-cowekan. Sampai gak kerasa masih bayi teh.
Tapi bukmu krosok, engkau kapan sampai mulai takut. Bener toh mak? Bener toh bu? Bukannya sampai tak sabuni, gak mau bener. Wahlan ala wahlin, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin payah. Ini untuk pelajaran bagi kita anak-anakku sekalian. Selama kita di dalam kandungan, di dalam rahim ibu, maka di situ Allah berfirman, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yakhluqukum fi butuni ummahatikum, saya ciptakan kamu semua di dalam perut ibu kamu. Khalqan min ba'di khalqin, setiap kali kejadian akan berubah. Umur hamil 3 bulan sudah menjadi apa? Daging. Bertambah 4 bulan 5 bulan sudah terbentuk yang namanya manusia. 7, 8, 9 maka sempurnalah manusia. Ini bertambah lama bertambah susah. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas, ada 3 kegelapan di dalam kandungan ibu kita semua. Pak, makanya waktu saya bayi dalam kandungan, lah peteng dedek orang lampune, ya orang mau sebetulnya kamu orang lampune yo, orang mau ada cahaya matahari yang menyinari masuk ke dalam perut? Tidak. Apakah lampu yang banyak 100 masuk ke dalam perut cahayanya? Tidak. Apa yang menjadikan cahaya bisa masuk ke anak-anakku sekalian? Ketika ibunya hamil kemudian membaca Al-Quran. Ketika ibunya hamil, ibunya selalu berdoa kepada Allah. Ketika ibunya hamil, anak-anak ibunya tidak pernah ngerasani wong. Ibu-ibu sering tapi ngerasani wong. Wali murid sering ngerasani wong tau. Alhamdulillah, bukan jadi gak ono jawab sing ijo, oleh wedi ngerasani dijawab ijo. Mesti jawabannya boten kabeh. Nalikane meteng ojo ngerasani wong, dan kok masuk ke dalam anak. Dan inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan manusia kita semua yang waktu bayi di dalam kandungan tidak melihat apa-apa. Yang pertama dalam kandungan ibu, yang kedua di dalam rahim, dan yang ketiga tertutup hari-hari. Tidak melihat sama sekali. Lah kok bisa bukan Pak saya waktu di dalam kandungan? Karena Allah yang Maha Kuasa. Tanpa campur tangan Allah, tidak ada yang namanya manusia hidup di dalam kandungan seorang ibu. Oleh sebab itu, jangan ada ibu-ibu yang menyatakan kue iki gak tak tokno gak dadi anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ono bok sing muni ngono. Enten tak sing ngono, Bu? Ora kira ono. Mesti jawabane gak ono kabeh. Jadi ono bok iku ono wong ora. Ono wong sing muni ati saking muring-muringe anakku sekalian. Sing kelas 6 sing mari purnasi mau benjong ya aja sampe gelakno atine wong tuwa, modhan wong tuwa omongane kowe gak tokno. Nek iso tak lebokno meneh. Lebokno ora sedeng. Usah kene gedine kok dilebokno di maneh. Iya, oleh saking nakale iso kita lebokno meneh. Ternyata sampeyan yang mengeluarkan bayi dari perut kandungan ibuku. Wong wa akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan aku. Ojo ngrasa demake wis hamil gede. Nyoto kowe tak tokno iki, gak tak tokno gak dadi wong. Lah kok keliru, sing ngetokno Allah sampeyan sing bebol, sing gowo. Nah, inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, anak-anak sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah ada anak yang berkata ah. Jangan ada pernah anak yang membentak. Ada anak yang pakai toga, namanya siapa tuh? Fardi.
ketika disuruh ibunya membeli lombok ketumbar merek jahe, gelem. Apa gak ngerti sing tak ono nek muni gelem. Pokoke gak ono jawaban sing elek nek alamin kabeh persapit. Nek biasa wong lanang dikongkon mbone tuku lombok ketumbar merek jahe. Sorry. Nek kapan wedok insyaallah gelem dikongkon tuku lombok ketumbar merek jahe, ora kok dia kagungan nek toko parek-parek ketumbar merek jahe. Alhamdulillah jika anak seperti Aji ini ketika disuruh oleh orang tuanya, tung tukono lombok sini mah tak tukono. Ojo muni wis mau gak ngurus nang tuku dhewe. Mbok ning melu muring-muring kakak lotek menisan. Dawan aku lotek. Tuh, ini singgarai ati muring-muring. Makanya ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita tanamkanlah di sini kepada anak-anak kita untuk selalu berbuat baik. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Alqamah hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia itu anak yang soleh, hanya tinggal bersama seorang ibu yang sudah renta. Ketika itu selalu berbuat baik kepada ibunya yang namanya Alqamah. Ketika dewasa, Alqamah mempunyai seorang istri. Ayo anak-anakku sing lanang diringikno. Kok kapan tak diringikno, gak ngerti. Ketika dia mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang sudah berbeda lagi kepada ibunya. Ini ngaji untuk bersama Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk anak-anak sampean, tapi termasuk ibu-ibu yang ada di belakang yang punya anak hari ini tinggi sudah, termasuk semua yang ada di dalam ini. Kalau mendengar berarti di luar juga termasuk. Ketika Alqamah mendapatkan seorang wanita atau istri, kasih sayang dengan ibunya sudah berbeda dan berubah. Suatu ketika anak-anakku sekalian, Alqamah datang sambil ke rumah ibunya dengan membawa 2 helai pakaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, cuma anakku Alqamah, alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah. Ibu gimana sehat? Sehat Jo, alhamdulillah. Lama tidak ketemu. Begitu masuk, Alqamah menyodorkan pakaian. Begitu pakaian sudah dipakai oleh ibunya, kalau zaman sekarang mungkin di depan cermin sudah goyang-goyang, mumet wasi guri, wasi kiwa, wasi tengah, wasi ngarep. Saking derek bone, alhamdulillah cung, aku kok tukokno pakaian sing apik. Iki berarti larang Jo. Oh, larang Bu, harganya mahal. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bu, mohon maaf, tolong dilepas tuh. Mengapa harus saya lepas? Itu yang kami berikan ternyata keliru. Gue sopo, iki wae bojoku Bu. Ini menjadikan hati ibunya jengkel, marah, coro tugulin jengkel itu apa Bu? Muring-muring podo mek jiran gak sejebelas. Jiran muring-muring boleh. Akhirnya piye? Ya Allah, anakku kok ngene macam kok sejebare iki kok sik enom-enomane sebelum punya istri. Yang kedua, ibunya yang sambang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu masuk. Begitu ibunya masuk ke dalam rumah, di atas meja itu sudah ada hidangan yang terasa lapar perut ibu ini karena belum makan. Begitu mau diambil oleh ibunya, apa kata Alqamah? Tuh jangan diambil. Kenapa? Ini perutku sudah lapar. Sejak tadi saya belum sarapan. Jangan diambil. Tunggu kalau istri saya sudah pulang dari pasar, maka ibu baru makan bersama. Apa yang terjadi? Jengkel lagi yang kedua. Artinya boleh Alqamah jengkel, muring-muring, marah. Gara-gara apa? Mau mengambil hidangan tetapi dilarang oleh Alqamah. Yang ketiga, ketika ibu Alqamah mengutus salah seorang untuk datang ke rumahnya Alqamah dengan membawa surat, tolong dibacakan surat ini, ternyata dibaca
anakku Alkoma, hari ini saya tidak punya uang untuk memberi sembako. Maka apa yang terjadi pada Alkoma hadirin sekalian? Alkoma bilang sama yang diutus, wahai utusan ibu, tolong beritahu hari ini dan beberapa hari yang akan datang pasokan saya, uang saya sudah habis. Kadali bayo akan aku wis duwe rezeki luwih, aku tak ning omahe ibuku. Marah lagi yang ketiga. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, kita ini manusia, tidak akan hidup selama-lamanya. Suatu saat akan mati. Alkoma jatuh sakit sekarang. Sudah 3 hari Alkoma tidak bisa mati. Kelarang sahabat, ya Allah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, semua dikeluarkan dari mulut Alkoma. Para sahabat hadirin sekalian bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa ini dengan Alkoma? Dia ini memang dalam keadaan sakaratul maut, tapi mengapa dia itu tidak bisa mati? Kenapa? Coba kita cari informasi. Maka hadirin sekalian, salah seorang sahabat Rasulullah diperintahkan oleh Rasul untuk datang ke rumah ibu Alkoma. Ketika sahabat ini utusan Rasulullah sampai kepada ibu Alkoma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ibu? Apakah ibu mau menjenguk atau menengok anak sampai yang sekarang sudah sakaratul maut? Kata ibu apa? Ibu-ibu sekalian, kata ibunya apa? Aku tidak peduli, Alkoma bukan anak saya, karena dulu pernah menjengkelkan hati saya. Maukah ibu-ibu tidak peduli terhadap anak-anak sampean? Hah? Boten mau begini? Ojo bu, sakno gak iso mati anak sampean. Kawan gak iso mati sehat, mau gak iso mati gering, karena baloro kabeh. Akhirnya apa? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya marah, hatinya jengkel. Alkoma bukan anak saya, biarkan dia tidak bisa mati, itu urusan Allah. Datang lagi putusan berikutnya. Tadi sudah pulang laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, ibu Alkoma tidak menerima dan seterusnya. Sudah, coba lagi datangi ibu Alkoma. Setelah itu didatangi lagi oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka akan terjadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, ibu Alkoma tetap marah. Aku gak bakalan nyepuro anakku, gak iso mati ya wis. Bu, kata utusan, saya datang ke sini ini adalah perintah dari Rasul. Maka dia baru bilang apa? Hah, engkau ternyata utusan Rasul? Iya, mengapa tidak bilang dari tadi? Aku terhalang oleh kemarahanmu. Aku apa ngomong utusan Nabi tapi gak iso oleh sambil muring-muring terus. Wong itu kok muring-muring terus di anak teh. Ibu-ibu yang ngono ta? Yo ya boten gak kira mesti anak itu kok dolan. Dipisoi ora kira kanjeng wong tuwa bilang muga-muga yo ngene temenan terus jawaban tok. Dipisoi ta Bu? Pisoi ngomongane gak tepak wong ngelem. Nah, akhirnya apa hadirin sekalian? Ibu sekali ini saja Rasul minta datang ke tempat Alkoma. Jika memang ibu ini tidak mau datang ke rumah Alkoma, maka Rasul telah mengutus kepada kami semua para sahabat untuk membakar Alkoma. Ini baru dia meneteskan air mata, menangis Bu. Anakmu nek akan gapo sepuro tak obong. Akhirnya apa? Dia datang ke rumah Alkoma dan berkata, wahai semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di sini menjadi saksi saya, hari ini saya maafkan anak saya Alkoma. Mati, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Akhirnya Alkoma bisa mati. Anak-anakku sekalian, kepengen seperti Alkoma anak-anakku sekalian. Halo, apa nang baik? Kepengen kaya Alkoma? Kepengen kaya Alkoma? Apa ceritanya Alkoma kok boten? Dan barang dolanan tapi baik lho gak roh. Doakan, berkata dong, ayo coba hari ini mumpung ono boleh sampean
sampean boleh menghadap ke belakang. Wasi boleh dewe-dewe sampai keliru boleh wong liya. Ayo cepat diwasi. Boleh. Ayo. Beri waktu beberapa detik. Ayo semua. Wasi boleh yang mengantarkan sampean datang ke Al-Amin. Saking sayangnya boleh. Terus diwasi udah terus mau. Lalu kalau aku mau masih ke wasi, aku tak saya masih bumu. Ayo cepat nanti wasi boleh. Ayo boleh. Ya Allah, bocah ganteng-ganteng ini ayo ini wasi itu loh bumu loh. Ibu-ibu kamu datang ke sini mendampingi kalian itu bukan sembarang, saking sayang ibumu. Orang kok wes aku tak ikut-ikutan, sepenting aku teko orang. Saking sayang ibunya sampai ikut datang ke sini untuk mendampingi kalian semua. Maukah kalian menjadi anak yang durhaka? Tidak. Sorry lah, buat saya anak tunggul tidak ada istilah durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah hadis dinyatakan salah satu najatul jannata wala yang duru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang tidak akan masuk surga wala yang duru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Siapa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Ini anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tadi yang telah disampaikan oleh Pak Lukman, yang disampaikan oleh Pak Menan, itu adalah sesuatu nasihat yang amat baik. Jangan setelah kita lepas dari kelas 6 kemudian kita lupa ada bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Tidak, semua itu adalah tetap guru, karena siapapun yang pernah memberi ilmu kepada kita satu ayat atau satu huruf, maka itu adalah termasuk guru-guru kalian. Anak-anakku siap ketika nanti bertemu dengan Pak Yasin, tetap mengucapkan salam. Halo, tetap mengucapkan salam. Ketemu dengan Pak Lukman, tetap mengucapkan salam. Ketemu dengan Pak Kameran, apalagi mengucapkan salam. Jempol, sayangnya tak jempol batak sing sikil besok tak angkat. Kalau ini balik, yang ini sampai ini jadi anak sing temenan. Maka di situ apa hadirin sekalian, menjadi anak, maka di situ dikatakan oleh Allah, waqfid lahum janahal dhulli minar rahmati. Rendahkan dirimu anak-anakku sekalian. Ngomong karo wong tuwa sing sopan, ngomong karo wong tuwa iki rendahno, aja ngotot, aja brok-brok, aja banter-banter kapan ngomong karo wong tuwa. Mbok-mbokne ya ngono, kapan ngomong bareng mertuane nek mbokne dhewe ya ngono, aja nek ngotot. Wong sabar yang baik bukni, mohon maaf, orang ngemei jajan, orang ngemei belanja bukni, tak teko bukni mulai gotong-gotong. Tidak keliru toh, keliru toh bener itu. Nanti kapan menurut Al-Qamah ya keliru. Mestinya sampean sabar ke rumah orang tuanya, ya ke situ membawa gowo pak, gowo amplop. Dari siapa pak? Sakarepmu, gak boleh saya sing penting bukni suara amplop seneng. Ojo kok mulai sabar nih bu nih, mulai usung-usung kuali. Yang benar adalah sabar ke rumah orang tuanya. Di situ kita memberi kepada mereka sehingga hati mereka, orang-orang tua kita ini bapak ibu sekalian senang, ya Allah anak kita senang sedikit. Itu bagi orang tua yang ngasih itu. Lalu apakah ketika orang tua kita sudah mati itu termasuk orang tua kita? Betul. Kita tidak bisa memberi kepada mereka yang sudah meninggal dunia kecuali hanya apa? Awaladin solihin ya ta'ulah. Dan anak-anak sing soleh sing belum juga karo wong tuane. Iku berarti anak sudah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini dapat membawa manfaat bagi diri kami, bagi bapak ibu hadirin semuanya, sehingga kita selalu mendoakan anak-anakku sekalian, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ojo lali kapan mari sholat anak-anakku sekalian, termasuk saya ini loh Pak Bu, isek jadi anak meskipun usia yatim piatu saya ini di Depok, tapi aku selalu apa berdoa waktu rotir kamu makam robayani sogi, apalagi anak-anakku sekalian. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan yang kami sampaikan. Akhir kalam, sekali lagi kami sampaikan sukses anak-anakku sekalian, mudah-mudahan membawa keberkahan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تبور وبدنا صالحا ذاتيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالقمر إننا رحمة الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak wisuda